Viral aksi penculikan bocah. Ada baca terang. Foto kaki. Hai Zaki, pulang ya? Ya, pulang kemana sayang? Bocah korban penculikan ditemukan dengan Pulang ke tangan rumah, terikat sama. dan mata tertutup. Mami, kangen sama dedek? Ya, malam ini bobo sama tante dulu ya. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam berita kriminal Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah usia 3 tahun di kota Palembang menjadi korban penculikan saat sedang bermain di dekat rumah. Pelaku menculik korban menggunakan sepeda motor dan sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Detik-detik ketika pelaku membawa korban, Zaki Irsandra, bocah 3 tahun di Palembang, terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motornya. Terlihat kakak korban berusaha mengejar motor pelaku. Kejadian yang terjadi di Jalan Es Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarami, Palembang, Jumat siang ini viral di media sosial. Keluarga korban langsung mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kasus penculikan. Dengan membawa rekaman video CCTV, Linda, bibi korban, menyatakan korban diculik saat bermain bersama kakaknya tak jauh dari rumah. Warga korban berharap pihak kepolisian segera menemukan korban dan menangkap pelaku yang sempat terekam CCTV. Di CCTV lah kami tengok tuh CCTV tetangga ya. Memang posisi anak tuh Di depan rumah. Lagi main. Lagi main. Di motor tuh duduk di depan apa di belakang? Di depan. Di depan. Iya. Digepitnya pakai kakinya. Itu lihat pelakunya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Korban merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, pasangan John Riansyah dan Mardiana. Polisi masih memburu pelaku yang telah teridentifikasi melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Zaki Iksandra, bocah usia 3 tahun yang sempat viral karena diculik dan sempat rekam kamera CCTV, ditemukan dengan kondisi selamat oleh salah seorang warga. Korban ditinggalkan pelaku dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Jam 4 subuh. Hai Zaki. Tak sampai 24 jam, anggota Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menemukan korban penculikan bocah Zaki Irsandra pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 dini hari. Sebelumnya korban ditemukan oleh warga yang melihat korban berjalan dengan tangan terikat dan mata tertutup setengah jam sebelumnya di daerah Kebun Sayur. Lalu warga tersebut membawa korban ke rumahnya di daerah KM 11 Palembang. Warga yang menemukan korban mengetahui ciri-ciri bocah yang ditemukan mirip dengan seorang bocah yang sempat viral di media sosial karena diculik, langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kapolrestabes Palembang melakukan penyerahan korban ke pihak keluarga pada Sabtu pagi. Korban ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Ada satu informasi yang kita bilang golden information, mengatakan bahwa dia melihat anak kecil di kebun sayur berjalan kaki, itu tangannya terikat dan matanya tertutup. Nah, terus diambil oleh orang itu kurang lebih pukul menjelang maghrib, dibawa ke rumahnya jadi Mas Jaki ini. Pada saat pukul 3 pagi kami dihubungi oleh yang bersangkutan. Alhamdulillah Mbak Vivin masuk ke lokasinya. Sementara masih saya sembunyikan identitasnya dulu, kemudian diambil anaknya dan Mas Jaki dalam kondisi yang sehat. Ibu korban Mardiana mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberitakan dan memviralkan kejadian penculikan, termasuk juga ucapan terima kasih kepada kepolisian yang dengan cepat merespon peristiwa ini, sehingga pelaku yang merasa terdesak dan takut akhirnya membebaskan korban di pinggir jalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolrestabes Palembang dan Bapak Kasat Reskrim Palembang, Bapak Kanit Reskrim Palembang dan jajaran polisi serta media massa dan teman-teman yang telah membantu pencarian anak saya sehingga
dapat bertemu kembali. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang berhasil meringkus 2 pelaku penculikan terhadap bocah yang sempat viral di media sosial. Pelaku mengaku berencana meminta tebusan uang 100 juta rupiah. Kedua pelaku penculikan, Tono dan Tri, diringkus Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua pelaku ditangkap petugas lantaran telah melakukan penculikan terhadap Zaki Isandra, bocah usia 3 tahun saat korban sedang bermain sepeda di depan rumahnya. Korban ditemukan dengan kondisi mata tertutup dan tangan terikat, berhasil diselamatkan warga. Kedua pelaku memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan aksinya. Tersangka Tono berperan menculik korban, sementara tersangka Tri membawa korban dan menyekapnya di sebuah rumah kosong. Dia dapat dia nelpon aku, bawa kain, baru nutup mata, mau nutup mulut. Rencananya gitu tuh nak minta tebusan. Iya. Berapa? 100 juta. Iya. Polisi yang tak mau terkecoh oleh pelaku langsung melakukan penyelidikan. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua pelaku berhasil diringkus petugas di persembunyiannya masing-masing. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti sepeda motor dan pakaian pelaku saat digunakan untuk menjalankan aksinya. Ini jaket itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah korban penculikan alami trauma. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia.
Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, Zaki, bocah berusia 3 tahun korban penculikan pada Jumat siang kemarin berhasil ditemukan. Zaki sudah kembali ke dalam pelukan ibunya dalam keadaan sehat dan selamat. Namun polisi tetap melakukan pemeriksaan kesehatan Zaki serta melakukan trauma healing. Tim dokter dari Bidokes beserta tim psikologi Biro SDM Polda Sumatera Selatan langsung berkunjung ke rumah korban setelah mengetahui bocah yang menjadi korban penculikan ditemukan. Kedatangan tim ini untuk melakukan pemeriksaan baik kesehatan korban maupun psikologis pasca penculikan. Tim Dokes Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan terhadap Zaki, baik dari suhu tubuh, denyut jantung maupun pemeriksaan apakah ada tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh korban. Tim Dokes Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Dr. Rizky Desmadia menyatakan dari hasil pemeriksaan secara fisik korban sehat dan baik, bahkan tidak ditemukan tanda kekerasan maupun luka. Secara ini tidak ada tanda-tanda kekerasan, jadi saya bisa suara denyut jantung yang bagus, terus tanda-tanda kelaminnya juga tidak ada masalah. Jadi secara ini bisa dibilang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Selain pemeriksaan kesehatan, Zaki juga dilakukan pemeriksaan trauma healing. Dari hasil respon awal pemeriksaan, korban hanya terlihat lelah dan belum terlihat trauma. Tapi secara psikis belum nampak trauma, makanya mungkin nanti akan kita pantau 3 hari setelah ini apakah muncul nanti tanda-tanda trauma. Zaki diculik seorang pria yang mengendarai sepeda motor di depan rumahnya saat tengah bermain sepeda bersama kakaknya yang berusia 8 tahun. Kejadian penculikan terekam kamera CCTV. Kakak korban berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar berusaha mengejar motor pelaku yang berhasil kabur. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Muara Enim menahan 2 tersangka kasus korupsi rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Kasus korupsi ini merugikan negara sebesar 418 juta rupiah. Kedua tersangka ini ditahan karena telah melakukan markup dan penyalahgunaan wewenang jabatan pada proyek rehabilitasi jalan di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim. Dalam kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 418 juta rupiah. Duanya langsung dilimpahkan ke Lapas Kelas 2B Muara Enim. Kejaksaan Negeri Muara Enim menahan 2 dari 3 tersangka, yakni HSP, PNS Dinas PUPR, AS Pelaksana Lapangan, dan AB penyedia atau vendor yang berhalangan hadir dalam pemeriksaan. Kejaksaan Negeri Muara Enim akan melakukan pemanggilan kedua terhadap tersangka. Kepala Saksi Pidana Khusus Kejari Muara Enim, Alvinda Yudi menyatakan, ketiga tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan cor beton dengan nilai proyek sebesar 900 juta rupiah.
Dari hasil pemeriksaan, pekerjaan proyek jalan cor beton di Desa Harapan Jaya terdapat selisih volume jalan cor beton mencapai 253,7 meter kubik yang menyebabkan kerugian negara sebesar 418 juta rupiah. Jadi tadi kita melaksanakan giat penahanan, penetapan tersangka dan penahanan. Tadi ada 3 orang tersangka yang ditetapkan, tapi yang hadir cuma 2, yang satu tidak hadir karena alasan yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi tetap kita upayakan untuk pemanggilan kedua. Terungkapnya kasus korupsi proyek pengerjaan jalan cor beton di Desa Harapan Jaya, Kabupaten Muara Enim ini berdasarkan laporan masyarakat yang melihat banyak kejanggalan dalam proyek yang bersumber pada dana APBD Muara Enim. Dari Muara Enim, Erwiansyah Satria, iNews melaporkan. Satuan Sabara Polrestabes Palembang menggerebek sebuah rumah kos di Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Polisi mengamankan 8 pasangan mesum, beberapa di antaranya masih berusia remaja. Razia rumah kos di Jalan Sungai Sahang, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang ini dilakukan Satuan Sabara Polrestabes Palembang. Razia dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas di rumah kos yang diduga menjadi lokasi pasangan remaja berbuat mesum. Dalam razia ini petugas mengamankan 8 pasangan tanpa ikatan pernikahan. Beberapa di antaranya masih berusia remaja berada di dalam kamar kos. Diduga mereka tengah berbuat mesum. 8 pasangan mesum ini dibawa ke Polrestabes Palembang untuk didata dan dilakukan pemeriksaan. Kasat Sabara Polrestabes Palembang AKP Irwanto menyatakan 8 pasangan mesum kebanyakan berusia remaja dan tinggal bersama di dalam kamar kos. Setelah didata, mereka akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Ada yang kita amankan 8 pasang muda-mudi yang bukan suami istri, sedang kita data, yang kita panggil orang tuanya dan keluarganya. Satuan Sabara Polrestabes Palembang akan terus melakukan razia di sejumlah rumah kos yang diduga menjadi lokasi pasangan kekasih berbuat mesum. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi polisi ringkus petani edarkan sabu. Tetaplah bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali
Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Musirawas harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran kedapatan menyimpan 26 paket sabu siap edar. Pelaku berikut barang bukti narkoba di gelandang polisi ke Polres Musirawas. Video amatir ini memperlihatkan pelaku yang tak bisa mengelak lagi saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas melakukan penggeledahan. Polisi menemukan puluhan kantung plastik kecil yang diduga berisi sabu yang disimpan pelaku di dalam saku belakang celananya. Pelaku Isasi Alexander yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu, warga desa Prabumulih 2, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani ini ditangkap saat sedang berada di kediamannya. Pelaku berikut barang bukti narkoba kemudian digelandang polisi ke Polres Musirawas guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas, Ajun Komisaris Polisi Denhar menyatakan pelaku diduga merupakan pengedar sabu berhasil ditangkap berawal dari informasi warga yang resah karena daerah mereka sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari hasil penangkapan, polisi mendapatkan barang bukti sebanyak 26 bungkus kantong plastik kecil berisi sabu dengan berat 5,21 gram, uang sebesar Rp50.000 hasil dari penjualan narkoba. Tersangka bermaksud mengelabui petugas kami dengan membawa petugas ke pondok satunya. Setelah digeledah, barang bukti tersebut ada di kantong sebelah kanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Baru 2 bulan menghirup udara segar, seorang residivis kasus narkoba kembali harus berurusan dengan pihak berwajib. Tersangka kembali ditangkap atas kasus narkoba.
Edi, residivis kasus narkoba ini tak berkutik saat digerebek Satuan Res Narkoba Oku Selatan di kediamannya di Kampung Basis Kelurahan Simpang Sender, Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan. Dari kediaman tersangka, petugas berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 33 paket siap edar dengan berat 23,21 gram dan 7 butir ekstasi berwarna biru yang tersimpan rapi di dalam lemari. Penangkapan bermula atas laporan masyarakat yang resah karena sering terjadi transaksi narkoba di wilayah mereka. Tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang baru 2 bulan menghirup udara bebas dan merupakan pemain lama. Kasat Reserse Narkoba Polres Oku Selatan Ibtu Hendri menyatakan masih memeriksa tersangka untuk mengungkap bandar besar pemasok narkoba kepada tersangka. Untuk tersangka itu target kita memang dia pengedar. Tersangka ini baru 2 bulan menghirup udara segar. Kemudian jual lagi dan kemarin kita tangkap. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman di atas 6 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Balita berumur 3 tahun warga Es Parman, Palembang diculik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru wujudkan pelabuhan samudra.
Peternak burung merpati hias raup jutaan rupiah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang balita berumur 3 tahun menjadi korban penculikan saat sedang bermain di dekat rumahnya di Jalan S. Parman, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku menculik korban dengan menggunakan sepeda motor dan sempat terekam kamera CCTV. Inilah video detik-detik ketika pelaku membawa korban Zaki Isandra, bocah 3 tahun di Palembang. Rekaman CCTV memperlihatkan ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motornya dan terlihat kakak korban berusaha mengejar motor pelaku. Kejadian yang terjadi di Jalan S. Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarame, Palembang, Jumat siang ini viral di media sosial. Keluarga korban langsung mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kasus penculikan. Dengan membawa rekaman video CCTV, bibi korban Linda menjelaskan jika korban diculik saat sedang bermain bersama kakaknya tak jauh dari rumah. Keluarga korban berharap kepada kepolisian agar cepat menemukan korban dan menangkap pelaku yang sempat terekam CCTV. Kakaknya pas balik sholat Jumat itu kan, jadi neneknya ada di dalam nak makan. Nah dia ni mainlah berdua dengan kakaknya. Nah ada orang tu hampir kan, ada bapak kau dah katik ni, langsung diambil, dikekep, tangan sebelah kekep, tangan sebelah yang kakinya ni ngepit, yang bawa berlari motor itu. Bomba apa ni pelaku? Sikok. Ada CCTV ada? Di CCTV lah kami tengok tu CCTV tetangga ya. Memang posisi anak tu di depan rumah. Lagi main. Korban merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan John Riansyah dan Ibu Mardiana. Usai menerima laporan korban, polisi bergerak cepat memburu pelaku, diawali melakukan olah TKP. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Balita 3 tahun Zaki Isandra yang sempat viral karena diculik dan sempat terekam kamera CCTV, akhirnya kurang dari 1 kali 24 jam berhasil ditemukan dengan kondisi selamat oleh salah seorang warga. Korban ditinggalkan oleh pelaku dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Selesai perburuan jam 4 subuh bersama Hai Zaki. Tak sampai 24 jam, anggota Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menemukan korban penculikan bocah Zaki Isandra pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 dini hari. Sebelumnya korban ditemukan oleh warga yang melihat korban berjalan dengan tangan terikat dan mata tertutup setengah jam sebelumnya di daerah Kebun Sayur. Lalu warga tersebut membawa korban ke rumahnya di daerah KM 11 Palembang. Warga yang menemukan korban mengetahui ciri-ciri bocah yang ditemukan mirip dengan seorang bocah yang sempat viral di media sosial karena diculik, langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kapolrestabes Palembang melakukan penyerahan korban ke pihak keluarga pada Sabtu pagi. Korban ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Ada satu informasi yang kita bilang golden information, mengatakan bahwa dia melihat anak kecil di kebun sayur berjalan kaki, itu tangannya terikat dan matanya tertutup. Nah, terus diambil oleh orang itu kurang lebih pukul menjelang maghrib, dibawa ke rumahnya jadi Mas Jaki ini. Pada saat pukul 3 pagi kami dihubungi oleh yang bersangkutan. Alhamdulillah Mbak Vivin masuk ke lokasinya. Sementara masih saya sembunyikan identitasnya dulu, kemudian diambil anaknya dan Mas Jaki dalam kondisi yang sehat.
Ibu korban Mardiana mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberitakan dan memviralkan kejadian penculikan, termasuk juga ucapan terima kasih kepada kepolisian yang dengan cepat merespon peristiwa ini, sehingga pelaku yang merasa terdesak dan takut akhirnya membebaskan korban di pinggir jalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolrestabes Palembang dan Bapak Kasat Reskrim Palembang, Bapak Kanit Reskrim Palembang dan jajaran polisi serta media massa dan teman-teman yang telah membantu pencarian anak saya sehingga dapat bertemu kembali. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kemunculan buaya senyulong atau buaya sepit di Sungai Tempuran Desa Wonorejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas menjadi tontonan bagi warga sekitar. Pasalnya buaya yang selama ini identik sebagai reptil yang ganas, agresif dan berbahaya, namun kenyataannya tidak untuk buaya satu ini yang terlihat jinak dan tak menunjukkan keganasannya terhadap manusia. Beginilah penampakan seekor buaya yang kerap muncul ke atas permukaan air di aliran Sungai Tempuran di Desa Wonorejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Tampak seorang warga dengan santainya dan tanpa rasa takut sedikit pun memberi makan buaya liar tersebut. Spesies buaya senyulong atau buaya sepit yang habitatnya tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ini mempunyai ukuran tubuh yang besar dengan panjang sekitar lebih 3,5 meter. Buaya ini muncul ke permukaan air sungai di saat musim penghujan atau pada saat debit air Sungai Tempuran sedang tinggi. Keberadaan sejumlah buaya senyulong yang dilindungi oleh undang-undang sebagai salah satu hewan langka yang terancam punah di daerah tersebut kerap kali mengundang masyarakat yang ingin melihat secara langsung penampakan reptil ganas setiap pagi dan sore hari. Seakan menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar, pasalnya buaya tersebut terlihat sangat jinak dan mendekat saat warga memberinya makan berupa ikan. Ya sering muncul kalau pas air besar. Pengetahuan Bapak ada berapa buaya sini, Pak? Ya yang sering yang nimbul di sini ada 2. Ya. Di sungai apa ini namanya, Pak? Sungai Tempuran. Ya. Pernah belum warga sini digigitnya? Belum. Alhamdulillah belum. Belum. Nggak pernah mengganggu dia. Di Sungai Tempuran dihuni 2 ekor buaya yang sering muncul ke permukaan. Meski tak merasa terganggu, warga berharap kepada BKSDA Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menangkap dan mengevakuasi reptil buas ke penangkaran buaya. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru wujudkan pelabuhan Samudra. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjut.
lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan langsung lokasi pelabuhan laut dalam Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin. Pelabuhan yang akan menggantikan fungsi pelabuhan Bum baru ini nantinya akan meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan dan berkontribusi terhadap pembangunan. Rencana pembangunan laut dalam Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin semakin menunjukkan progres positif. Setelah Presiden Joko Widodo menyetujui proyek ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta stakeholder lainnya langsung bergerak. Peninjauan secara langsung dilakukan Sabtu pagi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sudah menemukan satu titik dengan kedalaman kurang lebih 12 hingga 18 meter dan jangkauan hanya 7 km dari pelabuhan Tanjung Api-Api. Belum lagi tanahnya sudah disediakan pemerintah setempat. Dalam pengerjaan proyek ini selain dibiayai pemerintah juga kontribusi dari investasi swasta sehingga ia yakin proyek ini bisa berjalan lancar. Target dari Presiden Joko Widodo untuk groundbreaking di akhir tahun 2021 dan selesai di tahun 2023 bisa terwujud. Apalagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung 100% pelabuhan Tanjung Carat ini. Bahkan groundbreaking tahun ini ya, dan diharapkan selesai 2023. Oleh karenanya kami merasa perlu untuk memastikan bahwa tempat itu memang layak dilakukan. Apa dasar kelayakan? Satu tentu aksesibilitas. Aksesibilitas lokasi itu hanya berjarak 7 kilo daripada Tanjung Api-Api. Jadi tambah jalan. Dan kami melakukan pengamatan terhadap titik itu. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pembangunan ini sangat dibutuhkan warga Sumsel untuk meningkatkan perekonomian warga. Mungkin tidak ada halangan teknis lagi untuk November nanti setelah selesai tender akan segera di groundbreaking. Jadi bahkan Pak Menhub mengajak contoh bahwa pernah ada keberhasilan pembangunan dermaga serupa yang dimiliki pihak swasta, bahkan lebih jauh lagi ke lautnya, 3,1 km tadi thresholdnya kita sudah lihat, dan artinya dengan tipikal tanah yang sama, jenis perairan yang sama. Pemprov Sumatera Selatan juga sudah menyiapkan lahan 600 hektar, termasuk untuk terminal peti kemas, kantor, dan lokasi pembangunan gudang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Prabu Muli bersama pemerintah Kota Prabu Muli sepakat membahas 5 rancangan peraturan daerah, salah satunya tentang pemilihan kepala desa, persamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak. Rapat paripurna ke-13 masa persidangan pertama tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Prabu Muli sepakat membahas 5 rancangan peraturan daerah dengan segera membentuk alat kelengkapan Dewan AKD agar peraturan daerah yang disahkan dapat menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan di masyarakat.
Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya berharap dengan pengajuan 5 rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam melindungi masyarakat Kota Prabu Muli. Perda, alhamdulillah di Batas Dewan ada lagi tambahan 4 perda yang terbaru. Kita mohon juga dimasukkan oleh Dewan dan perda itu juga sangat mendesak. Pertama, perda tadi kita kirakan inisiatif, pokoknya menyerahkan kita sholat di TA, takutnya wali kota ke depan tidak peduli dengan agama, mohon dimasukkan. Yang kedua, perda RD, rencana detail kota-kota kita juga, itu ditanyakan oleh Kasat KPK, tambahan tadi. Yang ketiga, Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Prabu Muli Ahmad Palo menyambut baik rancangan para perda yang diajukan pemerintah kota dengan segera melakukan pembahasan usai pembentukan alat kelengkapan dewan. Berkaitan dengan tanggapan wali kota terkait dengan pandangan fraksi pembahasan 5 raperda yang disetujui sebelumnya dan dilanjutkan dengan paripurna pembentukan alat kelengkapan dan kita bentuk dalam 3 pansus. Pansus 1 membahas 3 raperda, pansus 2 membahas 1 raperda dan pansus 3 membahas 1 raperda. Adapun 5 raperda yang disepakati untuk segera dibahas antaranya raperda pemilihan kepala desa, persamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan lalu lintas serta raperda angkutan jalan. Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Sutarno, Wakil Ketua 1 Ahmad Palo, dan Wakil Ketua 2 Dipe Anom, juga diakhiri Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya, Wakil Wali Kota Ardian Syafikri, Setda Kota Prabu Muli, dan seluruh perangkat OPD. Dari Prabu Muli, Beri Brima melaporkan. Pemirsa, sejak 3 tahun terakhir perumahan Pesona Harapan Jaya, Kecamatan Kalidodi seakan diteror musibah banjir yang dipicu ribuan enceng godok memenuhi saluran air. Bukan itu saja, pipa milik perusahaan BUMN melintang menghalangi laju air saat debit air meningkat akibat hujan. Banjir kerap kali terjadi di perumahan Harapan Jaya, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang sejak tahun 2019 lalu. Marlian mengatakan banjir yang dialami saat ini dipicu adanya pipa milik perusahaan BUMN yang melintang menghalangi aliran air saat debit aliran air meningkat ketika hujan. Ribuan enceng godok juga seakan menghiasi anak sungai tersebut sehingga memicu pendangkalan dan menghambat aliran air. Untuk itu, orang nomor 2 di Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, turun langsung untuk melihat fakta di lapangan. Wakil Wali Kota Palembang menurunkan pasukan dari DLHK untuk membersihkan anak sungai tersebut. Sedangkan untuk pipa milik BUMN, Wakil Wali Kota Palembang akan memanggil pihak yang terkait untuk segera memberikan solusi agar banjir yang dialami warga dapat terselesaikan. Di muara ini itu tersumbat. Itu penyebabnya? Tersumbat oleh ada beton, beton yang sekarang bisa kita lihat ya. Kemudian di bawah itu ada pipa juga. Iya, Pak. Nah itu jalan solusinya. Di bawah pipa itu kan pernah kami keruk. Air kan bisa mengalir. Dari atas pipa dia mengalir, dari bawah pipa dia mengalir. Akhirnya lebih luas dia mengalirnya. Kemudian yang di atas pipa ini ada beton. Beton inilah yang sangat menghalangi lajunya air. Lapangan kita memang menemui kendala karena ini sangat berkaitan dengan perbatasan semacam pipa ya. Entah ini pipa gas milik siapa, ini nanti kita mohon konfirmasinya dan kami akan segera memanggil mungkin dari PT Pertamina untuk sama-sama nanti duduk bersama melihat memantau. Kalau memang ini masih kawasan Pertamina dan ada kaitannya dengan Pertamina yang pipanya menjorok ke dalam sana, tentu kita mohon bantuan dari PT Pertamina untuk sama-sama menormalisasikan karena kita takutnya nantinya ada 1-2 hal yang tidak kita inginkan kan karena Pemerintah Kota Palembang melakukan pembersihan sungai dengan harapan memberikan solusi terhadap banjir di kawasan tersebut. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Peternak burung merpati hias raup jutaan rupiah. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. RCTI Plus. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kecamatan Muara Telang menjadi yang terbaik dari 21 stand pasar UMKM se-Kabupaten Banyuasin. Tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin memastikan akan membantu kemudahan perizinan, membantu pemasaran. ...21 kontestan kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang menggelar stand UMKM memberikan performa dan inovasi pengelolaan bidang kuliner dengan menampilkan sejumlah hasil olahan dari UMKM binaan tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin serta kerajinan tangan unik dan khas. Ajang UMKM Sebumi Sedulang Setudung digelar untuk melihat perkembangan pelaku-pelaku usaha dalam berinovasi sehingga berhasil mengembangkan produk-produk usaha baru yang memiliki nilai jual. Dengan harapan dapat membangkitkan ekonomi yang saat ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. 21 stand kecamatan menampilkan aneka jenis produk olahan baik kuliner maupun kerajinan tangan. Setelah melakukan penilaian, tim juri akhirnya memutuskan stand Muara Telang menjadi juara pertama, disusul stand dari Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Banyuasin 1. Ketua Tim Penggerak PKK Fitri Askolani antusias menyaksikan satu persatu tampilan stand per stand. Fitri akan merekomendasikan pemasaran dan kemudahan pembuatan izin dari Dinkes serta BPOM, bahkan memberikan bantuan bagi pelaku UMKM terpilih. Jadi saya selaku ketua tim penggerak PKK sangat mengapresiasi sekali yang jelas dengan kegiatan-kegiatan UMKM khususnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan adakan pemberian izin PIRT, terus pelatihan wirausaha, dan akan kita pilih-pilih untuk kemungkinan akan diberikan bantuan UMKM.
Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, hobi baru mengkoleksi hewan kesayangan di masa pandemi COVID-19 menjadikan seorang warga Jalan Angkatan 66 Palembang, Rahmat, sukses meraup jutaan rupiah dari hobinya memelihara burung merpati hias. Dengan memanfaatkan balkon rumahnya, ia berhasil membudidayakan ratusan merpati hias yang laris manis di pasaran. Berikut liputan selengkapnya. Sempitnya lahan membuat Rahmat memilih membudidayakan ratusan burung merpati hias di balkon rumahnya di Palembang. Setidaknya ada 15 jenis merpati hias yang dikoleksinya, diantaranya Marmonden, Shocking, Maltese Modena, English Pantil, Leghorn, dan English Proter. Semuanya merupakan jenis merpati hias impor. Berbeda dengan merpati pos, merpati hias ini lebih diutamakan untuk keunggulan kecantikan, seperti bentuk sayap dan warna bulu yang mengkilap, serta bentuk fisik yang lebih besar dibandingkan merpati kampung. Menurut Rahmat, hobi memelihara merpati sudah dilakukan sejak kecil dan berlanjut hingga ia sudah berkeluarga. Ia tak menyangka hobinya ini bisa membantu ekonomi keluarga selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya bisnis perdagangan yang digeluti anjlok. Selama masa pandemi, pemesanan merpati hias meningkat hingga 200%. Bahkan penjualan yang semula hanya di wilayah Sumatera, kini meluas ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Merpati ini sangat membantu saya waktu pandemi, gitu loh. Karena bisnis di luar merpati ini sangat, ya. Jadi merpati cukup membantu selama pandemi. Karena itu tadi mungkin sebagian orang banyak aktivitas di rumah, jadi butuh kesibukan atau lebih banyak waktu untuk kosong, jadi beralih ke hobi mungkin. Untuk sepasang merpati hias dijual mulai 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Nah, bagaimana pemirsa? Mungkin Anda tertarik mengkoleksi merpati hias di rumah atau malah ingin membudidayakannya? Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Sawatul Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.